Sword of Coming, episode 255. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Malam itu, Sun Jiasu seharusnya bertemu dengan seorang tokoh penting dari benua Tenggara Besar, tetapi ia membuat keputusan mendadak untuk membatalkan pertemuan tersebut. Tindakan ini sangat kasar dan tidak pantas, sampai-sampai pengurus, yang hampir tidak pernah keberatan dengan keputusan Sun Jiasu, mau tidak mau memintanya untuk mempertimbangkan kembali. Namun, Sun Jiasu tidak mempertimbangkan kembali, juga tidak memberikan penjelasan apapun. Sebaliknya, ia memutus komunikasi antara kediaman leluhur klan Matahari dan Istana Matahari sebelum menuju ke aula leluhur kecil di belakang. Sang pengurus benar-benar bingung harus berbuat apa, dan kepala keluarga Sun klan tingkat Nascentier tahu bahwa dia harus turun tangan. Oleh karena itu, dia muncul di Sun Manor untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 abad, lalu secara pribadi memberi instruksi kepada pengurus tentang cara menangani masalah ini, menanamkan dalam dirinya banyak ketenangan dan kepastian. Setelah mandi dan berganti pakaian baru, Sun Jiasu berdiri sendirian di aula leluhur, mempersembahkan dupa sebelum berdiri diam, seolah-olah sedang merenungkan kesalahannya. Selain prasasti roh, terdapat juga potret para pemimpin klan Sun klan di masa lalu yang tergantung di dinding aula leluhur, kebanyakan digambarkan mengenakan pakaian sederhana dan tanpa hiasan seperti Sun Jiasu. Sun Jiasu mewarisi posisi pemimpin klan langsung dari kakeknya, sementara generasi ayahnya telah dilewati. Setelah melepaskan jabatannya, kakek Sun Jiasu pergi menjelajahi benua ilahi Middle Earth. Saat itu, Sun Jiasu baru berusia awal 20-an, dan dengan tanggung jawab sebesar itu yang dibebankan padanya, ia telah mengalami banyak kesulitan selama bertahun-tahun. Sun Jiasu menatap potret-potret di dinding. Beberapa dari mereka telah menyelamatkan klan di masa-masa sulit, beberapa telah membangun rute perdagangan baru, beberapa telah berteman dengan para kultivator 5 tingkat atas demi kemakmuran klan, beberapa tidak berbuat apa-apa dalam hidup mereka dan hanya berdampak negatif pada perkembangan klan, beberapa telah membuat keputusan buruk, memaksa klan Matahari untuk merelakan sebagian besar wilayahnya di kota luar, beberapa telah menyimpang ke jalan yang salah, terobsesi dengan kultivasi dan menyerahkan tugas mengawasi klan kepada orang lain. Sun Jiasu sungguh ingin tahu bagaimana ia akan dipandang oleh keturunannya setelah ia menjadi salah satu potret di dinding. Apakah ia akan dianggap sebagai pemimpin klan yang cerdik dan teliti yang telah membawa klan ke tingkat yang lebih tinggi, pemimpin klan yang tidak kompeten yang telah menanam benih kejatuhan klan ke dalam kehinaan, ataukah orang bodoh yang telah melewatkan kesempatan yang sangat langka? Patriark Nascentier perlahan-lahan berjalan menuju aula leluhur larut malam, dan setelah hening lama, akhirnya dia menghibur, mengingat hukum 3 kali menang, sudah cukup luar biasa bahwa kamu telah memilih untuk percaya pada anak laki-laki itu dan bertaruh padanya 4 kali, dan tentu saja tidak ada rasa malu untuk kalah pada kali kelima. Fakta bahwa tetua tamu dengan harapan mencapai tingkat baru bersedia menerima taruhanmu 4 kali menunjukkan bahwa dia lebih condong untuk tetap tinggal di kediaman leluhur klan Matahari daripada membelot ke pihak Fu Donghai. Sun Jiasu tidak menoleh dan terus menatap salah satu potret di dinding. Ia mengangguk dan menjawab, aku sendiri sudah sampai pada kesimpulan ini, jadi aku tidak terlalu terganggu dengan hal-hal ini. Soal taruhan-taruhan itu, mereka tidak memperbaiki situasi, juga tidak memperburuk keadaan, jadi aku bisa menerima hasilnya. Sekalipun kita kehilangan seorang tetua tamu Nascentier di masa depan, itu tidak akan berdampak menentukan pada nasib klan Matahari kita. Kepala klan Matahari ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menahan diri. Yang ingin ia tanyakan adalah tentang fondasi Dao Agung Sun Jiasu, dan tidak pantas baginya untuk ikut campur dalam hal semacam itu. Demikian pula, meskipun ketiga tetua tamu di kediaman leluhur klan Sun memiliki hubungan yang sangat baik dengan Sun Jiasu dan sangat penasaran dengan dasar kultivasi Chen Pingan, mereka tetap memilih untuk tidak bertanya langsung kepada Sun Jiasu, melainkan hanya berspekulasi dan bertaruh mengenai hal itu. Sun Jiasu merentangkan salah satu tangannya sambil berkata, selama aku bersama Chen Pingan, aku memperlakukan hubungan kita sebagai peluang bisnis. Bukannya aku tidak menganggap Liu Baqiao sebagai teman, hanya saja Chen Pingan begitu aneh dan sulit dipahami sehingga aku mau tidak mau ingin bertaruh besar padanya.
Aku tidak bisa menahannya. Pada dasarnya, saya seorang pengusaha dan pemimpin klan Matahari. Saya baru menyadari sekarang bahwa mengetahui terlalu banyak juga bisa merugikan. Sun Jiasu berbalik dan mengangkat tangannya yang terentang sambil melanjutkan, sampai saat ini, klan Fu belum mengambil tindakan apapun terhadap Chen Pingan, dan setelah dia memaksa mundur naga emas itu untuk kedua kalinya, rencanaku sepenuhnya gagal, membuatku menanggung akibatnya. Baru saat itulah aku sadar betapa buruknya keputusanku, sampai-sampai aku kehilangan seluruh kota naga tua. Bahkan sebagai dewa bumi yang dihormati, ketua klan Matahari tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa pada tangan Sun Jiasu, tetapi dia yakin bahwa melalui tangan itu, Sun Jiasu telah melihat sekilas kebenaran terakhir. Raut wajah sedih tampak di wajah Sun Jiasu saat ia melanjutkan, jika keputusanku hanya membuatku kehilangan persahabatan dengan Chen Pingan, yang sejak awal memang bukan temanku, dan kota naga tua, maka aku akan sanggup menanggung konsekuensinya, betapapun pahitnya hal itu untuk ditelan. Jadi bagaimana kalau aku ketinggalan? Aku bisa cari uang lebih banyak di masa depan untuk menebusnya. Soal kemampuan menghasilkan uang, aku tidak kalah dari siapapun. Kepala klan Matahari tetap diam, menunggu Sun Jiasu melanjutkan. Sun Jiasu perlahan mengepalkan tangannya yang terentang, lalu melanjutkan dengan suara gemetar, sebelum ini, cara saya menghasilkan uang adalah cara yang selalu saya yakini sebagai jalan yang benar, cara yang mengikuti tahu besar komersialisme dan sangat sesuai dengan ajaran leluhur klan kami. Namun, setelah cobaan ini, setelah mengenal Chen Pingan kurang dari sebulan, terungkap bahwa jalan yang ditempuhnya hanyalah jalan yang salah dan sangat sesat. Pendiri komersialisme telah lama memperingatkan para pengikut ajarannya bahwa uang yang diperoleh dengan cara yang tidak adil itu seperti air yang mengalir secepat datangnya, jadi jelas tidak boleh dikejar. Sun Jiasu menoleh ke samping agar sang ketua klan Matahari tidak dapat melihat ekspresinya, dan dia juga menundukkan kepalanya sedikit, tampaknya juga tidak ingin melihat ekspresi sang ketua. Kepala klan Matahari perlahan berjalan ke sisi Sun Jiasu sambil berkata, kesalahan sudah terjadi. Apakah kau akan membiarkan dirimu kalah dan tidak melakukan apapun untuk menebusnya? Sun Jiasu mengangkat tangannya di depan dirinya sebelum meniupnya pelan sambil menjawab, entah kenapa, klan Fu memutuskan untuk tidak bergerak, dan itu membuatku berada dalam posisi yang sangat sulit. Yang terpenting, bahkan sekarang, aku masih belum tahu apa yang dipikirkan Chen Pingan tentangku dan seperti apa dia. Itulah kesulitan utama yang sedang kuhadapi. Alis kepala klan Matahari sedikit berkerut saat dia berkata, sulit untuk mengatakan apa yang dipikirkan Chen Pingan tentangmu, tetapi apakah kamu masih belum mengerti orang seperti apa dia? Ekspresi pasrah terpancar di wajah Sun Jiasu saat ia mendesah, sebelumnya, kupikir aku sudah cukup memahami karakternya, jadi aku siap menghadapi konsekuensinya. Bahkan jika dia menyadari kebenarannya, aku siap memberinya kompensasi, dan skenario terburuknya adalah perpisahan yang sempurna, di mana klan Sun kita tidak akan pernah bertemu lagi dengan Chen Pingan. Namun, saya tidak tahu apakah saya siap menghadapi konsekuensinya sekarang karena saya tidak tahu apakah Chen Pingan konsisten dalam cara dia memperlakukan dirinya sendiri dan cara dia memperlakukan orang lain. Kepala klan Matahari menepuk bahu Sun Jiasu sambil berkata, Jiasu, kau sangat cerdas, dan kau juga memiliki bakat yang luar biasa, jadi statusmu sebagai pemimpin klan tak perlu diragukan lagi. Bahkan sekarang setelah kau melakukan kesalahan fatal seperti itu, aku masih yakin kaulah kandidat terbaik untuk posisi itu. Saat ini, aku bukan seorang patriark yang memberikan nasihat dan instruksi kepada pemimpin klan. Sebaliknya, aku akan memberimu nasihat murni sebagai seorang senior kepada seorang junior. Kurasa kau harus mengesampingkan semua rencanamu dan mengabaikan nasib klan serta keadaan benua Fial berharga timur. Anda adalah Sun Jiasu, sahabat Liu Baqiao, dan Chen Pingan adalah teman yang diperkenalkan kepada Anda oleh Liu Baqiao, jadi mengapa Anda tidak mencoba berteman dengannya secara pribadi dan tidak memikirkan hal lain? Apakah itu akan berhasil? Sun Jiasu bertanya dengan ekspresi skeptis. Kepala klan Matahari tersenyum sambil menjawab, sebaiknya kau coba saja. Situasinya tidak akan lebih buruk lagi. Lagi pula, beberapa hal memang tidak bisa dihindari. Saat kau menghadapi rintangan, tidak ada yang perlu ditakutkan karena kau hanya perlu berusaha sekuat tenaga untuk mengatasinya. Soal apakah kau akan berhasil atau tidak, itu urusan lain. Setidaknya, kau sudah mencoba,
dan seperti katamu, itu tidak akan berdampak besar pada klan matahari kita. Baiklah, kurasa aku bisa mencobanya, kata Sun Jiasu, namun ia masih tampak sedikit ragu. Kepala klan matahari menoleh ke langit di luar aula leluhur sambil berkata, pergilah. Jangan lupa hari ini adalah hari pelayaran penyu gunung dan laut. Sun Jiasu menarik napas dalam-dalam, lalu meninggalkan aula leluhur. Meskipun sudah membuat keputusan, langkah kakinya masih terasa berat. Jiasu benar-benar menderita kekalahan telak kali ini, desah sang patriark klan matahari dalam hati. Dia kalah 3 kali berturut-turut, kehilangan koin hujan gandum, kehilangan 1 abad pengabdian dari seorang tetua tamu dengan harapan mencapai tingkat baru lahir, kalah dari klan Fu, dan akhirnya kehilangan hati daunnya. Goyahnya hati daunnya adalah konsekuensi yang paling buruk, dan jika aku berada di posisinya, kemungkinan besar aku hanya akan bernasib lebih buruk daripada dia. Bahkan, hati daunku kemungkinan besar sudah runtuh, tanpa ada kesempatan untuk menebus kesalahan. Sang patriark klan matahari kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke potret-potret yang tergantung di dinding sambil tersenyum dan melanjutkan, meskipun begitu, kupikir ini hal yang baik. Setidaknya, konsekuensinya tidak terlalu berat untuk ditanggung, dan ini telah memberinya beberapa pelajaran berharga. Tidaklah baik untuk menjalani perjalanan yang terlalu mulus dan terlalu bergantung pada bakat dan kecerdasan sendiri, bukankah kalian semua setuju? Semua potret di dinding berkibar-kibar terdengar, seolah-olah tengah menyatakan persetujuan mereka. Di dalam kota Fu, Song Jixin selalu ditemani oleh asisten guru gunung dari Akademi Rusa Hutan kemanapun dia pergi. Kesepakatan antara kota Naga Tua dan Kekaisaran Li Agung telah diputuskan jauh sebelum Fu Nanhua memasuki dunia kecil permata, dan Song Jixin datang ke kota Naga Tua hanya sebagai kunjungan wajib untuk memperkenalkan dirinya kepada dunia luar sebagai pangeran baru Kekaisaran Li Agung. Ia melakukan ini baik sebagai bagian dari rencana Cuichan maupun atas perintah kaisar. Song Jixin telah melakukan perjalanan ke selatan menuju kota Naga Tua dari stasiun feri di prefektur Longquan. Kaisar masih beristirahat dan memulihkan diri di ibu kota Kekaisaran Li Agung, dan ia tidak menuntut apapun dari Song Jixin untuk perjalanan ini. Oleh karena itu, saat Song Jixin melangkah ke kapal, dia tidak dapat menahan perasaan seolah-olah pembantunya, Zigui, adalah fokus sebenarnya dari perjalanan ini. Song Jixin menyadari beberapa cara kerja internal di balik hal-hal tertentu yang sebagian besar masih tidak dapat dipahaminya, dan dia tahu bahwa ada banyak rencana jangka panjang yang terungkap dalam bayang-bayang. Pada akhirnya, satu pihak akan turun ke selatan, sedangkan pihak lainnya akan bergerak ke utara, dan sebagai tambahan, klan Gao dari negara Sui besar telah menyatakan kesediaan mereka untuk berkompromi dan menjalin aliansi dengan klan Song dari Kekaisaran Li besar. Di wilayah tengah benua Fiel berharga timur terdapat Dewa Langit Siesi dari benua bulu lengkap, dan dia telah memutuskan kendali Akademi Pemandangan Danau atas wilayah utara. Meskipun Akademi telah menyerang dengan kekuatan dan ketegasan yang tinggi, memadamkan gejolak perang yang mulai muncul di antara selusin negara termasuk negara pakaian warna-warni dan negara sisir air, Song Jixin masih dapat melihat jalur yang dapat dilalui pasukan berkuda Kekaisaran Li Agung untuk melakukan perjalanan ke selatan, tanpa menemui perlawanan berarti saat menaklukkan semua yang ada di jalur menuju pantai selatan. Song Jixin dapat melihat semua ini, tetapi dia menahan diri untuk tidak berbicara mengenai hal-hal seperti itu. Hanya karena status benua Fiel harta karun timur menguntungkan klan Song, bukan berarti itu juga menguntungkannya. Ia tidak hanya tidak berinteraksi dengan pejabat terpenting Kekaisaran Li Agung, ia juga memiliki saudara kembar di istana musim semi abadi, serta seorang ibu yang sangat pilih kasih kepada putra bungsunya. Sekembalinya ke ibu kota Kekaisaran Li Agung, ia mengunjungi istana musim semi abadi. Sesuai adat, setelah perpisahan yang panjang antara orang tua dan anak tersebut harus mengunjungi anak tersebut sekembalinya mereka. Namun, betapapun sedihnya ibunya, Song Jixin menyadari bahwa ia kesulitan untuk membalas perasaan tersebut. Ia merasa seolah-olah menyaksikan orang asing menangis di hadapannya, tetapi ia tetap tak tergerak seperti balok kayu. Analogi itu memang tepat karena ia merasa seperti boneka kayu yang sama sekali tak memiliki emosi saat itu. Yang bisa ia lakukan hanyalah meneteskan air mata, dan ia tak punya apa-apa untuk dikatakan kepada ibunya. Percakapan mereka hanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ibunya, yang akan ia jawab,
dan itu lebih seperti pengarahan singkat yang kaku dan canggung antara atasan dan bawahan, alih-alih reuni yang mengharukan antara ibu dan anak. Selain itu, Song Hye juga terus menangis terseduh-seduh, dan Song Jiksin merasa reuni itu menjadi momen yang sangat canggung bagi mereka bertiga. Song Jiksin sedang berjalan sendirian di koridor halaman klan Fu. Ia ingin berjalan-jalan sendiri, jadi asisten guru Gunung Akademi Rusa Hutan tidak menemaninya. Dalam perjalanannya, Song Jiksin bertemu dengan banyak pelayan laki-laki yang tampan dan pelayan wanita yang cantik. Tak seorang pun dari mereka yang mengetahui identitasnya, namun liontin pembalik awan naga tua dan pembawa hujan naga tua yang tergantung di pinggangnya memberinya kebebasan untuk pergi kemanapun di klan Fu. Pada hari ini, Zigui telah pergi sendiri lagi, dan Dewa Pedang Suruo juga tidak terlihat di manapun. Dikatakan bahwa Suruo adalah tokoh mohis yang sangat terkenal di benua ilahi bumi tengah, dan Song Jiksin selalu berusaha berteman dengannya, tetapi meskipun Suruo tampak selalu menyenangkan dan santai, Song Jiksin merasa sangat sulit untuk menjalin ikatan sejati dengannya, dan hubungan mereka tetap menyenangkan, namun jauh. Dalam pikirannya, mungkin situasinya akan membaik jika suatu hari dia mewarisi tahta, jadi untuk saat ini, dia hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Saat berjalan-jalan, Song Jiksin mengamati pemandangan di sekitarnya, yang terdiri dari taman dan paviliun klan Fu yang terawat rapi, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum ia bosan dengan apa yang dilihatnya. Dulu, ketika ia berjalan-jalan di jalanan dan gang-gang kota kecil itu, pemandangan di sekitarnya tak pernah seburuk ini baginya, terlepas dari apakah ia ditemani Zigui atau tidak. Saat bayangan Zigui merasuki pikirannya, suasana hatinya semakin memburuk. Dia takut suatu hari, dia tidak lagi menjadi pembantunya, dan tiba-tiba dia berbalik dan mendapati dia sudah tiada. Sama seperti sekarang, saat ia berbalik menghadap koridor kosong di belakangnya. Satu-satunya yang ada di sana hanyalah seekor burung beo di dalam sangkar yang berbicara dalam dialek kota naga tua. Song Jiksin berjalan ke arah sangkar itu, lalu mengetuknya dengan keras menggunakan jarinya sambil berkata, "Diam." Burung beo itu adalah pembelajar yang sangat cepat, dan ia segera meniru Song Jiksin saat menjawab, "Diam." Song Jiksin mengangkat sebelah alisnya sambil berkata, "Aku ingin mencium pantat Songmu." Burung beo itu berbalik sehingga punggungnya menghadap Song Jiksin dan menjawab, "Kamu boleh mencium pantatku." Song Jiksin sangat terhibur dengan interaksi ini, dan suasana hatinya sedikit terangkat saat dia pergi dengan senyuman di wajahnya. Klan Fu memiliki panggung pendakian naga yang merupakan area terlarang di kota naga tua. Panggung itu tidak berada di kota Fu, melainkan di tebing tepi laut di area paling timur kota naga tua. Panggung pendakian naga tingginya beberapa ratus kaki, dan merupakan bangunan tertinggi di seluruh kota naga tua, namun tempat itu benar-benar kosong, dan seorang pemurni ki tingkat inti emas terus-menerus ditempatkan di sana, berkultivasi dalam gubuk beratap jerami sambil mencegah orang luar melangkah ke atas panggung. Pada hari ini, Fuki secara pribadi menemani seorang tamu ke peron untuk bertamasya, dan mereka hanya ditemani oleh Fu Nanhua. Anehnya Fuki berhenti di kaki panggung pendakian naga, sementara para tamu berjalan sendiri-sendiri menuju ke panggung tersebut. Pemurni ki tingkat inti emas menyampaikan salam hormat kepada Fuki, lalu melirik Fu Nanhua sebelum kembali ke gubuk jeraminya untuk melanjutkan pemurnian jiwanya dengan merasakan pasang surut air laut. "Nanhua, apakah kamu memilih untuk tidak menyerang Chen Pingan karena kamu pikir Sun Jiasu lebih pintar darimu, jadi itu pasti jebakan untukmu?" tanya Fuki. "Selain itu, aku bertanya-tanya bagaimana aku akan menangani masalah ini jika aku menjadi penguasa kota naga tua. Apakah aku akan menggunakan sumber daya klan kita untuk menyelesaikan dendam pribadi, atau..." Suara Fu Nanhua menghilang saat ekspresi canggung muncul di wajahnya. Fuki sangat senang mendengarnya, dan memuji pemuda itu. "Sepertinya kau benar-benar mempertimbangkan dengan saksama apa yang kukatakan hari itu. Jika kau anggota klan Fu, kau pasti tidak sabar menunggu hari kau menjadi penguasa kota sebelum akhirnya bertindak seperti itu. Kalau kau saja tidak punya visi ke depan sebanyak itu, bahkan jika kau kultivator terkuat di klan, itu tidak akan berarti apa-apa. Kalau kau hanya membuat keputusan gegabah demi memuaskan agenda pribadimu, kau akan menerima akibatnya. Di hadapan seorang abadi dari 5 tingkat atas, kota naga tua kita hanyalah kentut yang tertiup angin." Fu Nanhua menggertakkan giginya sejenak untuk mengumpulkan keberanian, lalu bertanya,
Ayah, bagaimana aku bisa mewarisi posisi wali kota dengan tingkat kultivasiku yang rendah? Bagaimana aku bisa berharap orang lain menghormati dan menerimaku sebagai wali kota? Fuki tertawa terbahak-bahak. Gunakan saja uang untuk sampai ke sana. Klan Fu kita tidak punya banyak uang lagi, tapi kita punya banyak uang. Bagaimana menurutmu aku bisa naik dari Golden Courtier ke Nascentier? Jumlah uang dan sumber daya yang kuhabiskan cukup untuk membeli seluruh jalan milik klan Matahari di luar kota. Bagaimana menurutmu aku bisa mencapai puncak Nascentier setelahnya? Tentu, aku cukup tekun dalam kultivasiku, tetapi sebagian besar berkat uang. Fu Nanhua tercengang mendengar ini. Sesederhana itu, Fuki menggenggam tangannya di belakang punggung, lalu mengalihkan pandangannya ke sosok mungil yang memanjat panggung sambil tersenyum dan berkata, memang benar aku merasa kau kandidat yang layak untuk mewarisi jabatanku, tetapi pendapatnya tentang masalah ini adalah faktor paling menentukan dalam keputusan ini. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dialah yang memegang keputusan akhir dalam masalah ini. Ada beberapa hal yang saat ini berada di luar jangkauanmu, tetapi kamu akan belajar lebih banyak tentang hal-hal tersebut mulai sekarang, dan pemandangan sesungguhnya di puncak benua Fiel berharga timur secara bertahap akan terbentang di hadapanmu. Tatapan kegembiraan dan kerinduan muncul di mata Fu Nanhua. Senyum penuh arti muncul di wajah Fuki saat ia melanjutkan, suatu hari nanti, kau akan menyadari bahwa seluruh dunia di sekitarmu berbau darah. Saat Si Gui melangkah ke panggung sisik naga, wajahnya berlumuran darah, dan lebih banyak air mata berdarah terus mengalir keluar dari mata emasnya. Dia berdiri sendiri, tampak kesepian saat dia mengamati sekelilingnya. 9 benua, 5 danau, dan 4 lautan. Semuanya dipenuhi dengan makam yang berisi saudara-saudaranya. Hari itu, Chen Pingan masih memancing malam seperti biasa, diselingi dengan meditasi berdiri. Saat fajar menyingsing, ia membuka mata dan menatap langit di timur, tetapi kali ini, naga-naga banjir emas itu tidak muncul. Meskipun begitu, ia tetap acuh tak acuh sambil tersenyum dan melambaikan tangan ke cakrawala yang jauh, seolah-olah melambai kepada seseorang yang dikenalnya. Setelah itu, ia mengemasi keranjang ikan dan alat pancingnya sebelum kembali ke kediaman leluhur klan Sun, di mana ia menemukan Sun Jiasu menunggunya. Kenyataannya, Chen Pingan juga telah menunggu Sun Jiasu. Kembali di gang di pusat kota, Zheng Dafeng telah mencoba membujuknya untuk melepaskan kedoknya, tetapi Dewa Yin telah campur tangan dan mengungkapkan niat Zheng Dafeng kepadanya. Tampaknya klan Matahari tidak ada hubungannya dengan ini, tetapi Chen Pingan dengan cepat dapat menyimpulkan niat tersembunyi Sun Jiasu. Apakah dia kecewa? Tentu saja. Apakah dia marah? Tidak juga. Liu Baqiao jelas-jelas memiliki niat baik ketika memperkenalkannya kepada Sun Jiasu, dan pada akhirnya, keputusan untuk datang ke kediaman leluhur klan Sun berada di tangannya. Melihat ke belakang, Chen Pingan menyadari bahwa keputusannya bukanlah yang terburuk, tetapi juga bukan yang terbaik. Klan Fu dan klan Matahari meyakini ajaran komersialisme, dan Sun Jiasu telah mengungkapkan beberapa inti keyakinan komersialisme kepada Chen Pingan selama percakapan mereka sebelumnya. Sekali lagi, kesan Chen Pingan terhadap Sun Jiasu menjadi agak kabur, dan hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kewaspadaan. Hanya karena seseorang baik dan murni, bukan berarti ia bodoh dan tak tahu apa-apa. Untuk benar-benar menjadi orang baik, seseorang harus tahu seperti apa orang jahat itu. Bagi orang baik, sekadar hidup adalah perbuatan terbaik yang bisa mereka lakukan untuk dunia ini. Chen Pingan tidak membutuhkan buku untuk mengajarkan prinsip-prinsip dasar ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sebaliknya, ia telah mempelajari pelajaran hidup yang berharga ini melalui pengalaman masa lalunya. Sun Jiasu memperhatikan saat Chen Pingan mendekatinya, lalu menarik napas dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun sambil membungkuk meminta maaf. Chen Pingan minggir untuk menghindari gerakan permintaan maaf yang tampaknya tidak dapat dijelaskan ini dari Sun Jiasu. Setelah berdiri tegak kembali, senyum masam muncul di wajah Sun Jiasu saat ia berkata, Chen Pingan, aku sudah mengatur agar kau bepergian dengan kapal Pulau Osmanthus milik klan Fan. Klan Sun kami tidak lagi layak mengundangmu untuk bepergian dengan kapal penyu gunung dan laut kami. Mengapa kamu melakukan ini, Sun Jiasu? Tanya Chen Pingan. Sun Jiasu ragu sejenak, lalu berjongkok sambil berbalik menghadap sungai sebelum mengambil beberapa kerikil di kakinya dan melemparkannya ke dalam air satu demi satu.
Saya ingin mengambil risiko dan mencoba mengambil untung dari kehadiran Anda di kota Nagatua. Aku sengaja meremehkan tingkat kendali klan Fu atas kota Nagatua kepadamu, hanya memberimu penyamaran itu saat kau pergi, padahal aku tahu betul penyamaran itu tidak akan cukup untuk menyembunyikan identitasmu. Aku sengaja menggantungmu sebagai umpan, dan aku bertaruh Fu Nanhua yang keras kepala itu tidak akan bisa menahan keinginan untuk menyerangmu. Setelah itu terjadi, aku akan memastikan perlindunganmu dengan segala cara, bahkan jika itu berarti menyerahkan separuh klan Matahari. Setelah itu, kau akan berangkat ke Gunung Stalaktit, dan kau akan merasa berutang budi padaku. Aku yakin ketika kau membalas budi, klan Matahari kita akan pulih jauh lebih banyak daripada yang akan kita hilangkan. Chen Pingan masih membawa alat pancing dan keranjang ikannya saat ia tetap di tempat dan bertanya, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa kamu bisa menjamin keselamatanku? Sun Jiasu terus menghadap sungai sambil menunjuk ke langit dan menjawab, ada beberapa hal di puncak dunia ini yang aku ketahui sebagai pemimpin klan Matahari, tetapi itu adalah hal-hal yang tidak diketahui Fu Nanhua. Tentu saja, Tuan Kota Fuqi juga mengetahui hal-hal ini. Dalam pertaruhan ini, yang harus kulakukan hanyalah mempertaruhkan segalanya, membuatnya tampak seolah-olah klan Matahari kita bertekad melindungimu, bahkan jika itu berarti kehancuran seluruh klan kita. Begitu aku melakukannya, Fuqi akan memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan pukulan telak bagi klan Matahari kita, tetapi pada akhirnya akan mundur di titik tertentu. Kamu tidak akan berada dalam bahaya nyata selama ini, tapi kamu tidak akan mengetahuinya, dan setelah cobaan ini, kamu dan aku akan menjadi sahabat dekat. Setelah mendengar penjelasan Sun Jiasu, amarah akhirnya membuncah di hati Chen Pingan. Raut dingin muncul di wajahnya, ia menyalurkan auranya untuk menekan amarahnya sekuat tenaga. Sun Jiasu melemparkan kerikil lain sambil melanjutkan, dalam beberapa tahun terakhir, klan Sun kita telah berkembang cukup pesat, dan di permukaan, tampak seolah-olah kita telah menjadi cukup kuat untuk bersaing ketat dengan klan Fu, tetapi aku tahu bahwa kita masih cukup jauh dari mencapai level itu. Klan Fu bertekad untuk setia kepada Kekaisaran Li Agung, dan klan Fan pun melakukan hal yang sama. Ketiga klan besar lainnya juga mencari pendukung yang berbeda, termasuk Akademi Lakeview dan beberapa sekte abadi dari benua Rit lengkap dan benua Tenggara Besar. Mereka semua telah mengamankan dukungan dan jaring pengaman untuk diri mereka sendiri, sementara klan Matahari kita tetap menjadi satu-satunya pengecualian. Aku juga ingin mendapatkan dukungan dari klan Song dari Kekaisaran Li Agung, tetapi aku belum menemukan jalan masuk. Beberapa waktu lalu, seorang tetua tamu tingkat inti emas dari klan kami dan saya pergi ke ibu kota Kekaisaran Li Agung, tetapi kami tidak hanya tidak berhasil bertemu dengan Kaisar, kami bahkan tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki di kediaman Song Changjing. Sebagai seorang pengusaha, situasi ini sangat buruk dan membuat saya terpuruk dalam keputusasaan. Aku bisa mengerti kalau kamu tidak menganggapku sebagai teman, tapi bagaimana dengan Liu Baqiao? Tanya Chen Pingan. Sun Jiasu telah menyiapkan jawaban untuk semua pertanyaan yang menurutnya akan ditanyakan Chen Pingan, tetapi dia tidak siap untuk yang satu ini. Ekspresi getir tampak di wajahnya saat dia mengalihkan pandangannya ke seberang sungai. Ini adalah pertanyaan yang sangat langsung dan sulit dijawab, dan bahkan kepala keluarga Sun, yang mengamati interaksi ini secara diam-diam, tidak dapat menahan perasaan sedikit kasihan terhadap Sun Jiasu. Sun Jiasu sedikit menundukkan kepalanya sambil menatap tanah. Meskipun ia seorang pengusaha, pertanyaan ini membuatnya benar-benar bingung. Ia pun memutuskan untuk mengambil jalan termudah, menjawab dengan jujur, tentu saja aku menganggapnya teman, tapi setelah apa yang kulakukan di sini, dia mungkin bukan lagi temanku, dan yang lebih parah lagi, aku juga telah menjadikanmu musuh. Apa kau menceritakan semua ini karena kau tak berani membunuhku? Apa kau takut suatu hari nanti, seseorang akan kembali ke Majestic World dan meratakan rumah leluhur ini dengan tanah atas perbuatanmu? Tanya Chen Pingan. Aku tidak ingin membunuhmu, jawab Sun Jiasu sambil menoleh ke arah Chen Pingan dan memaksakan senyum di wajahnya. Apa kau percaya padaku saat aku mengatakan itu, Chen Pingan? Chen Pingan tidak memberikan jawaban. Sun Jiasu bangkit berdiri, dan seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia tak lagi tampak lesu, dan sebagian aura serta ketenangannya yang biasa telah kembali saat ia melanjutkan, aku sudah menceritakan semua yang ingin kukatakan. Apapun keputusanmu,
aku tak akan menyesali keputusanku. Kesalahan memang sudah terjadi, setidaknya aku bisa mengakuinya. Chen Pingan menghela napas pelan sambil berkata, setelah aku mengemasi barang-barangku, aku akan pergi ke toko obat debu di pusat kota, lalu pergi ke gunung stalaktit di Pulau Osmanthus milik klan Fan. Baiklah, jawab Sun Jiasu sambil mengangguk. Dengan itu, mereka berdua kembali ke kediaman leluhur klan Matahari dalam diam, dan Chen Pingan melakukan persis seperti yang dia katakan, mengemasi barang-barangnya sebelum pergi tanpa sepatah kata pun. Sun Jiasu dibiarkan sarapan sendirian, dan sekali lagi, sarapannya berupa bakpao, bubur, dan acar. Kepala klan Sun duduk di hadapannya, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Sun Jiasu berkata, aku akan memberitahu Liu Baqiao tentang apa yang terjadi di sini sesegera mungkin. Apakah kau khawatir akan berada dalam situasi yang lebih buruk jika Chen Pingan mengungkapnya sebelum kau sempat mengaku, atau kau hanya mencoba menjernihkan hati nuranimu sendiri? Tanya kepala keluarga klan Matahari. Sun Jiasu meletakkan sumpitnya, lalu mempertimbangkan pertanyaan itu dengan saksama sebelum menjawab dengan jujur, kurasa ada sedikit dari keduanya. Mengapa kau tidak mempertimbangkan untuk mengusik Pulau Osmanthus? Tanya kepala keluarga klan Matahari. Setelah berterus terang kepada Chen Pingan, Sun Jiasu merasa cukup segar kembali. Ia tersenyum sambil menggelengkan kepala dan menjawab, aku tidak bisa mencoba memperbaiki kesalahan dengan melakukan kesalahan lagi. Lagi pula, aku merasa melakukan itu hanya akan membuatku semakin terpuruk. Kepala klan Matahari sangat lega mendengar hal ini, dan ia tersenyum sambil berkata, secara keseluruhan, menurutku ini adalah pengalaman yang positif. Menghadapi perubahan yang tak terelakkan, wajar saja jika mampu bertindak di depan orang lain, tetapi sama berharganya jika mampu tetap tenang dan tidak melakukan kesalahan besar meskipun taruhannya tinggi. Sebagai pemimpin klan yang besar, Anda tidak bisa mengambil risiko dengan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Orang tua sungguh harta karun yang penuh kebijaksanaan, ujar Sun Jiasu sambil tersenyum. Kepala klan Matahari berdiri sambil berkata, aku akan meninggalkanmu makan sendiri. Pastikan kau mengendalikan pikiranmu dan jangan terlalu tegang dalam waktu dekat. Sun Jiasu meletakkan sumpitnya sebelum berdiri untuk menemani kepala keluarga Sun keluar ruangan, lalu duduk kembali untuk meneruskan sarapan. Itu benar-benar hidangan yang mengerikan, seperti perwujudan pil pahit yang terpaksa ditelannya. Setelah muncul dari wilayah kediaman leluhur klan Matahari, Chen Pingan tiba di pasar yang makmur, lalu menanyakan beberapa petunjuk arah sebelum menyewa kereta kuda biasa yang akan membawanya ke pusat kota. Cukup mahal untuk bepergian dari luar kota ke dalam kota, dan setelah memasuki kereta, Chen Pingan mulai memberikan arahan kepada pengemudi kereta. Dewa Yin telah muncul di kereta itu, kereta yang sama yang muncul di luar toko obat debu, dan kereta itu menyatakan bahwa nama keluarganya adalah Zhao, jadi Chen Pingan menyebutnya dengan hormat sebagai Tuan Zhao. Sesampainya di gang di luar toko obat debu, Chen Pingan membayar ongkos kepada kusir. Hari itu, Zheng Dafeng tidak sedang duduk di bawah pohon lokas. Ia justru duduk di konter toko obat dengan ekspresi bingung. Ia tidak terkejut melihat Chen Pingan, dan ia memberitahu Chen Pingan bahwa tokonya kecil, tetapi halaman belakang di belakangnya cukup luas. Chen Pingan berjalan ke halaman belakang dan mendapati tata letaknya sangat mirip dengan toko obat keluarga Yang. Tanah di halaman belakang dilapisi lempengan batu biru, dan terdapat ruang utama dan dua ruang samping, yang keduanya kosong, sehingga Chen Pingan bisa memilih salah satunya. Chen Pingan memilih yang di sebelah kiri, lalu meletakkan barang-barang dan kotak pedangnya di dalam ruangan, hanya menyisakan labu pemeliharaan pedang yang terikat di pinggangnya. Zheng Dafeng telah membeli pipa tua dari sebuah toko barang antik, dan ia meniru Pak Tua yang sambil duduk di bawah atap ruang utama, menghisap pipa sambil duduk di bangku. Namun, di mata Chen Pingan, ada aura kedalaman yang tak terduga saat Pak Tua yang menghisap pipanya, tetapi melihat Zheng Dafeng melakukan hal yang sama agak lucu. Chen Pingan duduk di pintu kamarnya, menyatakan bahwa ia akan menjelajahi Pulau Osmanthus. Zheng Dafeng mengangguk, meyakinkannya bahwa ia akan menjaganya sampai ia menginjakkan kaki di Pulau Osmanthus. Mereka berdua tidak pernah akur satu sama lain, sehingga percakapan mereka dengan cepat berubah menjadi keheningan, dengan salah satu dari mereka terus merokok, sementara yang lain minum dari labu. Semua karyawan wanita yang mengintip ke halaman belakang dengan cepat bosan dengan apa yang mereka lihat, dan mereka bubar.
Zheng Dafeng mengisap pipanya dengan bosan, dan ia tidak mengerti mengapa Pak Tua yang punya kebiasaan seperti itu. Baginya, itu terasa seperti buang-buang waktu yang membosankan. Sesekali, ia melirik Chen Pingan dari sudut matanya. Dengan jatuhnya Joel Smallwood, nasib Chen Pingan berubah drastis menjadi lebih baik. Misalnya, waktu kedatangannya di kota Naga Tua adalah salah satu hal yang mencerminkan peningkatan peruntungannya. Jika bukan karena kedatangan Klan Jiang dari hutan awan, Fuki mungkin tidak akan begitu rela meninggalkan Chen Pingan sendirian. Sementara itu, Chen Pingan masih memikirkan 5 koin tembaga yang menjadi hutang Zheng Dafeng padanya. Tiba-tiba, Zheng Dafeng bertanya, "Chen Pingan, jika Tuan Qi mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak akan pernah bisa mencapai tingkat keempat, apa yang akan kamu lakukan?" Chen Pingan mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak, lalu menjawab, "Saya akan menerima nasib saya." Zheng Dafeng tampak agak terkejut mendengar ini, lalu memutar matanya dengan jijik. Bagaimana Chen Pingan bisa menjadi mentor daunnya jika tidak satu pun dari mereka punya solusi untuk ramalan yang begitu buruk itu? Zheng Dafeng tidak mau menyerah, dan dia bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan setelah itu?" Ini sepertinya topik pembicaraan yang sama sekali tidak penting. Chen Pingan menjawab dengan santai, "Tentu saja aku akan terus berlatih teknik tinjuku. Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku harus mulai berlatih teknik tinju untuk menyelamatkan hidupku sendiri. Lagi pula, meskipun aku tidak bisa mencapai terobosan, latihan teknik tinjuku dapat memperkuat tubuhku, dan itu selalu merupakan hal yang baik." Mata Zheng Dafeng sedikit menyipit saat dia bertanya, "Bagaimana jika kamu secara tidak sengaja tersandung di puncak tingkat ketiga dan melihat secercah harapan untuk mencapai tingkat keempat?" Chen Pingan menoleh ke arah Zheng Dafeng dengan ekspresi mata terbelalak, tercengang oleh kebodohan pertanyaan ini. Latihan teknik tinjunya berdampak positif pada hidupnya, dan membuat terobosan tentu saja merupakan hal yang baik. Jika ia mencapai titik kemacetan, tentu saja ia akan memikirkan cara untuk membuat terobosan. Zheng Dafeng bisa menebak apa yang dipikirkan Chen Pingan, dan ia bertanya, "Maukah Anda mempertimbangkan ramalan Tuan Qi? Bukankah itu akan membebani pikiran Anda?" Mata Chen Pingan semakin melebar, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Zheng Dafeng mengalami benturan di kepala. Bagaimana mungkin seorang master bela diri di puncak tingkat ke-8 bisa mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu? Chen Pingan menyesap anggurnya, lalu menjawab, "Tuan Qi adalah orang yang sangat bijaksana dan berpengetahuan, dan semua yang beliau katakan kepada saya adalah untuk kebaikan saya sendiri. Jika membuat terobosan adalah hal yang buruk, maka saya akan menekannya dan menghindarinya. Namun, jika itu adalah hal yang baik, dan Tuan Qi hanya keliru, lalu apakah saya harus menghindari hal yang baik hanya karena Tuan Qi membuat ramalan yang salah? Jika saya melakukan itu, maka Tuan Qi akan sangat kecewa kepada saya." Ekspresi serius muncul di wajah Zheng Dafeng saat dia meletakkan pipanya dan bertanya dengan suara menuntut, "Bagaimana mungkin Tuan Qi salah? Jika saya masih punya kesempatan untuk berdiri di hadapan Tuan Qi dan bertanya apakah dia mampu berbuat salah, menurut Anda apa jawabannya?" tanya Chen Pingan. Seluruh tubuh Zheng Dafeng menegang, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya saat ia melemparkan pipanya ke samping dan mulai mencakar kepalanya sendiri. Matanya langsung memerah saat ia menoleh ke arah Chen Pingan dengan ekspresi putus asa dan berteriak, "Chen Pingan, apakah Tuan Qi memintamu menyampaikan pesan kepadaku? Katakan padaku, jika kau mau, aku bersedia menjadi pelindung daunmu selama 1 dekade, bahkan 1 abad." "Dia tidak memintaku menyampaikan pesan apapun kepadamu," jawab Chen Pingan sambil menggelengkan kepala. Zheng Dafeng tiba-tiba bangkit berdiri, lalu mulai terhuyung-huyung di halaman bagaikan seekor kucing di atas atap seng panas. Langkah kakinya begitu kacau dan tidak teratur sehingga dia bahkan tidak tampak mampu menjadi seorang seniman bela diri tingkat 3. Dia tidak menderita penyimpangan Qi, kan? Chen Pingan berpikir dalam hati. Tepat pada saat ini, Dewa Yin muncul di sampingnya. Ia telah menyembunyikan semua yang terjadi di halaman ini sehingga tak seorang pun di luar dapat mendeteksi apa yang sedang terjadi. Zheng Dafeng terus terhuyung-huyung seperti ayam tanpa kepala sambil bergumam panik, "Aku sudah mendengarkan ajaran Tuan Qi berkali-kali, dan aku yakin beliau pasti mencoba memberitahuku sesuatu saat itu, tapi aku gagal menangkap pesan yang ingin disampaikannya." Berpikirlah, Zheng Dafeng, berpikirlah. Jangan gelisah.
Hembusan angin astral yang dahsyat mulai menyapu halaman, setajam pisau. Hanya berkat usaha Dewa Yin, angin astral itu tidak menghancurkan halaman sepenuhnya. Chen Ping'an terus minum dalam diam sambil mengamati dengan saksama perilaku aneh Zheng Dafeng. Tak lama kemudian, air mata mengalir di wajah Zheng Dafeng, dan ia terus terhuyung-huyung sambil menoleh ke Chen Ping'an dan bertanya, apakah Tuan Qi mengajarkanmu prinsip-prinsip tertentu? Ceritakan semuanya padaku, Chen Ping'an. Aku tidak peduli apapun itu, entah itu ajaran bijak dari kitab suci Konfusianisme atau prinsip-prinsip dasar kehidupan, ceritakan semuanya padaku. Chen Ping'an melingkarkan lengannya di sekitar labu pemeliharaan pedangnya seraya bertanya tanpa ekspresi, mengapa aku harus melakukannya? Karena kau mentor Daoku, Chen Ping'an. Mengerti, teriak Zheng Dafeng. Ini tidak baik, Chen Ping'an, Dewa Yin memperingatkan dengan suara muram. Jika keadaan terus seperti ini, kemungkinan besar Zheng Dafeng bisa benar-benar gila, dan bahkan jika dia berhasil memulihkan kewarasannya, dia tidak akan pernah bisa mencapai puncak gunung. Selain itu, aku mungkin tidak akan mampu menahannya, dan jika dia lepas, maka toko obat ini, gang di luar, dan seluruh jalan di dekatnya kemungkinan besar akan hancur total, yang akan mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Chen Ping'an sesungguhnya tidak setenang yang terlihat di permukaan. Omong kosong apa ini tentang mentor Dao? Bagaimana mungkin aku, seorang seniman bela diri tingkat 4, bisa mengajar seorang seniman bela diri master di puncak tingkat 8? Chen Ping'an dapat melihat bahwa semakin banyak hembusan angin astral muncul di dalam halaman, dan sejumlah tornado mini setinggi 7 hingga 8 kaki telah terbentuk, menghancurkan semua lempengan batu biru yang dilaluinya. Chen Ping'an buru-buru memanggil ke-15 dalam labu pemeliharaan pedangnya untuk memanggil semua potongan bambu kecil tempat ia mengukir berbagai prinsip. Pada titik ini, yang bisa ia lakukan hanyalah berharap akan datangnya keajaiban. Dia mulai membacakan prinsip-prinsip yang terukir di lembaran bambu itu kepada Zheng Dafeng satu demi satu, namun Zheng Dafeng menggelengkan kepalanya berulang-ulang sambil menjadi semakin gelisah dari detik ke detik. Pada titik ini, ia telah bangkit dari tanah dan berputar-putar di udara seperti layang-layang yang talinya putus. Selain itu, darah mengalir keluar dari semua lubangnya, menghadirkan pemandangan yang mengerikan. Chen Ping'an bahkan berusaha keras mengingat syair-syair yang ditulis Li Zixing di dinding bangunan bambu, melantunkannya keras-keras kepada Zheng Dafeng, tetapi tetap saja bukan itu yang ingin didengarnya. Kondisi Zheng Dafeng sudah semakin memburuk hingga ia bahkan tidak mampu lagi berbicara, dan yang dapat ia lakukan hanyalah terhuyung-huyung di udara sambil melancarkan pukulan-pukulan, berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan sisa-sisa kewarasannya. Batas antara tingkatan ke-8 dan ke-9 lebih spektakuler dibanding batas antara tingkatan ke-3 dan ke-4 serta tingkatan ke-6 dan ke-7, tetapi juga lebih berbahaya dan disebut sebagai ujian hati. Adapun batas antara tingkat ke-9 dan ke-10, itu bahkan lebih menakutkan, disebut sebagai menabrak gerbang surgawi, dan tentu saja, itu bahkan lebih sulit untuk dilampaui. Zheng Dafeng menyadari semua ini, dan itulah sebabnya ia sangat iri pada kakak seniornya, Li Er, dan Song Changjing, yang terakhir berhasil maju ke tingkat ke-10 hanya setelah satu pertempuran hidup dan mati. Dia telah terlibat dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melawan Li Er secara pribadi, dan dia hampir dipukuli hingga hampir kehilangan nyawanya berkali-kali, yang tidak dapat dihitung dengan satu tangan. Mengapa Song Changjing mampu melakukan terobosan dengan mudah, namun dia tidak mampu padahal dia jelas memiliki bakat yang jauh lebih unggul dan telah mencapai tingkat ke-8 dengan kecepatan yang mengagumkan? Mengapa Pak Tua yang mengatakan bahwa ia tak punya harapan untuk mencapai tingkat ke-9 dalam hidup ini? Itu hanya menambah garam pada luka yang sudah menganga di hatinya. Setelah membaca bab ketulusan dan menyaksikan mentor Dao-nya memaksa mundur naga-naga banjir fajar pada 2 kesempatan, dia telah memahami makna sejati dari ketulusan, dan sebagai hasilnya, hambatan yang dialaminya mulai mengendur, namun mengapa terobosan itu masih berada di luar jangkauannya? Tinju Dewa Yin terkepal erat karena khawatir saat ia menatap Zheng Dafeng, yang berada di ambang kehilangan kewarasannya, dan ia bergulat dengan konflik internal, bertanya-tanya apakah ia harus campur tangan dengan kekerasan. Namun, ia tidak berani turun tangan terlalu dini. Jika ia harus menghentikan omelan Zheng Dafeng yang tak terkendali, maka itu akan benar-benar mengakhiri peluangnya untuk maju lebih jauh dalam seni bela diri. Tiba-tiba, Zheng Dafeng berhenti,
melayang di udara dengan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Wajahnya juga berlumuran darah, dan ada tatapan putus asa di matanya saat ia berteriak, "Aku tidak bisa melakukannya, Tuan. Aku benar-benar tidak bisa. Maafkan aku." Melihat Zheng Dafeng yang tersiksa, sebuah pikiran tiba-tiba muncul dalam benak Chen Ping'an, sebuah pikiran tentang seorang gadis kecil yang polos dan energi yang mengenakan mantel merah sepanjang tahun. Dia teringat mendengar dari Li Huai bahwa Li Baoping sering mengajukan beberapa pertanyaan yang bahkan Tuan Qi tidak mampu menjawabnya, dan Tuan Qi tidak pernah melihat ada yang salah dengan hal itu. Secercah inspirasi langsung muncul di hati Chen Ping'an, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, seorang murid tidak harus lebih rendah dari gurunya. Dia mengucapkan kata-kata itu pada dirinya sendiri dengan suara yang sangat pelan, namun di telinga Zheng Dafeng, kedengarannya seperti guntur yang menggelegar. Dia melihat ke bawah dengan ekspresi bingung ke arah pipa tua itu. Orang tua yang tidak pernah suka berbicara banyak padanya, dan setiap kali orang tua itu menatapnya dengan ekspresi dingin melalui asap dari pipanya, Zheng Dafeng akan selalu diliputi perasaan rendah diri yang melumpuhkan yang membuatnya kehilangan keberanian untuk menatap langsung ke arah gurunya. Sebelum momen ini, Zheng Dafeng tidak pernah merasa ada yang salah dengan hal itu. Meskipun semua orang tidak menyadari identitas asli Pak Tua Yang, hal ini bukanlah rahasia baginya. Yang lain tidak menyadari betapa kuatnya Pak Tua Yang, tetapi itu tidak berlaku baginya. Prestasi luar biasa Pak Tua Yang di masa lalu bukanlah pengetahuan umum, tetapi Zheng Dafeng mengetahuinya. Sebaliknya, ia hanya seorang seniman bela diri tingkat 8, jadi apa haknya untuk memandang Pak Tua Yang dengan pandangan yang setara? Zheng Dafeng mengangkat kepalanya sambil menarik napas dalam-dalam, lalu menyeka darah dari wajahnya sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Sekarang aku mengerti." Setelah momen pencerahan ini, tidak ada fenomena spektakuler yang terjadi. Sebaliknya, ia hanya terbang semakin tinggi ke langit di atas halaman sambil berpikir, "Guru, engkau sudah berada di tempat yang tak terpahami, tapi tak apa. Aku akan naik menemuimu selangkah demi selangkah." Pada hari ini, Zheng Dafeng mendaki langit selangkah demi selangkah, naik hingga ia berada di atas lautan awan di angkasa sebelum mengarahkan pandangannya lebih tinggi lagi ke atas.